Satuan Tugas Khusus Penanganan Vaksin Palsu mendapatkan temuan baru. Ternyata ada hampir 40 layanan rumah sakit di berbagai wilayah di tanah air yang menggunakan vaksin palsu. Sementara uji laboratorium terhadap vaksin yang dipalsukan juga telah diketahui hasilnya. Puluhan rumah sakit itu tersebar di sejumlah wilayah di tanah air, diantaranya di Kota Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pangkal Pinang, dan Batam. Satgas telah melakukan uji sampel 39 jenis vaksin yang diambil dari 37 fasilitas layanan kesehatan tersebut. Dari 39 sampel vaksin yang diuji, Satgas menemukan 4 sampel teridentifikasi palsu atau isinya tidak sesuai dengan label. Selain itu, BPOM sudah menguji 15 produk vaksin sitaan Bareskrim Mabes Polri. Hasilnya, ditemukan 5 vaksin dengan kandungan palsu, 1 vaksin yang kadarnya tidak sesuai, dan 1 produk yang labelnya tidak sesuai. Pertama tentu dia sanksi peringatan karena pengadaan dari sumber yang tidak resmi itu. Nah tadi juga dari hasil laboratorium juga dari 39 sampel ternyata hanya 4 sampel kan yang diduga yang palsu seperti itu. Lalu kecuali peringatan tentu dia harus melakukan laporan. Sementara perkembangan proses hukum dari kepolisian, 19 saksi sudah diperiksa oleh penyidik termasuk 3 saksi ahli. 18 tersangka akan dimasukkan ke dalam 3 berkas untuk kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Sebelumnya polisi menyebut ada 14 rumah sakit swasta yang menggunakan vaksin palsu, namun menolak menjelaskannya secara terperinci. Selain pemalsuan vaksin, para tersangka juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Polisi sudah memblokir rekening para pelaku, menyita kartu kredit, serta kartu ATM. 16 orang kita tahan, saksi ada 19 sudah kita periksa, dan 3 saksi ahli sedang dalam proses pemeriksaan. Nanti akan kita sampaikan karena kita sedang memilah-milah berapa yang akan kita masukkan dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masyarakat menunggu akhir dari kasus pemalsuan vaksin ini, lantaran telah membuat keresahan di tengah masyarakat yang mengkhawatirkan kondisi kesehatan perkembangan putra-putrinya yang masih balita karena divaksin menggunakan vaksin palsu. Tim Liputan Trans 7.